Nah, untuk mencari simpangan baku di sini ini rumusnya nih. Ini namanya sigma ya. Sigma nanti kita menjumlahkan rumus yang xi dikurang x bar pangkat 2 nanti dijumlahkan semuanya gitu untuk mencari simpangan baku. Nah, kita butuh cari x bar dulu. X bar itu rata-rata. Jadinya ini semua dijumlah nih, 6 tambah 4 tambah 2 tambah 8 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 4 nih. Lalu dibagi 8. Datanya ada 8. 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8. Jadi dari situ. Nah, semuanya kalau di total tadi 40 dibagi 8 sama dengan 5. Berarti rata-ratanya 5. Oke. Nah, rumus ini nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini 1/8-nya n-nya tadi kan 1/n, jadi 1/8. Nah, terus xi-nya tadi nih masing-masing dari sini 6. Terus ini 4, ini 2 gitu ya. Ini 8. Nah, x barnya itu kan semuanya 5 semua tuh. Ini 5 semua. Nah, sampai semuanya dijumlah sampai itu. Itu namanya sigma. Jadi seperti itu kalau sigma. Nah, nanti hasilnya habis itu dikurangin kan itu. Terus habis itu dipangkat 2-in semuanya yang ada dalam kurung. Lalu di total semuanya dapat 22. 22. Nah, 1/8 dikali 22. Jadi di sederhana ini. Jadi 22 jadi 11, 8-nya jadi 4, dibagi gitu ya. Nah, ini kan 1/4 ini bisa dikeluarkan jadi 1/2. Nah, makanya hasil akhir atau simpangan bakunya adalah 1/2 kali akar 11 seperti itu. Nah, untuk soal yang ini kita disuruh nyari banyaknya cara ya. Dari misalnya dari 15 soal kita cuma ngerjain 11 soal. Ada berapa cara gitu nantinya. Di sini kita kurangin dulu. Ini rumusnya kan C NK ya. Jadi rumusnya ini ada faktorial n faktorial n dikurang k faktorial sama k faktorial. Jadi n-nya sama k-nya itu kita kurangi nih. Tadinya kan semua soalnya ada 15, kita kurangi 1, terus ini yang harus dikerjakan ada 11 tapi kita kurangin 1 juga. Kenapa harus dikurangin 1? Karena ada satu nomor yang sudah harus dikerjakan. Jadinya masing-masing ada satu nomor yang udah dikerjakan. Jadi kita tinggal ngerjain 10 nomor lagi kan. Nah, ini juga yang tadinya ada 15 soal karena udah dikerjain 1 jadi 14 soal. Jadi seperti itu. Nah, lalu ikutin rumusnya nih, n-nya tadi 14 faktorial. Nah, ini 10, 14 dikurang 10 ya. Jadi 4 faktorial sama 10 faktorial. Nah, ingat kalau faktorial itu sama aja kayak misalnya nih faktorial dari 14 faktorial. Jadi itu sama aja kayak 14 dikali 13 dikali 12, jadi kayak mundur gitu sampai 1. Nah, tapi kalau ini langsung aja Bapak nih 14 dikurang 10 kan jadi 4 faktorial, jadinya 4 mundurnya jadi cuma sampai 11 doang karena 10-nya udah dibagi ini nih buat dibagi sama 10 faktorial ini. Jadi yang atas saja, yang atas itu 14, 13, 12, 11. Nah, 10 dan 100 selanjutnya itu dibagi sama yang ini. Nah, tinggal yang di bawah itu 4 faktorial. 4 faktorial berarti 1 dikali 2 kali 3 kali 4 atau 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini dibagi. Nah, 3 kali 4 kan 12. Jadi 12 yang ini dicoret. Jadi tinggal segini. 1 kali 2 2. 1 kali 2 itu 2. Jadi 14 dibagi 2 itu 7. Jadi sisanya tinggal 11 kali 13 kali 7. Itu 101 ya. Nah, untuk soal yang ini kita suruh nyari nilai P nih dari nilai limit nih. Dari soal limit yang ini. Nah, itu caranya kita faktorin dulu. Nah, kalau ada yang sama kita coret tuh. Nah, terus kita substitusi ya, kita pindahin. Nah, sehingga didapat nilai P-nya itu sama dengan minus 1 gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah soal turunan ya. Di sini kali dulu nih semuanya nih. Dikali dulu 4x pangkat 2 dikali x jadi 4x pangkat 3 selanjutnya. Lalu udah dikali semua itu tinggal diturunin. Oke, diturunin. Ya. Diturunin jadi seperti ini. Dan ini difaktorkan 3 ya, ini difaktor 3 gitu. Jadi selanjutnya untuk soal selanjutnya di sini kita disuruh nyari nilai x nih. Jadi ini soal ceritanya seperti ini. Ini ada fungsi dimana nantinya kita cara langkahnya itu kita turunkan, habis itu kita faktorkan.
Nah, selain cara faktorkan kan ada ya rumus ABC untuk mencari nilai X1 sama X2 nya. Nah, namun Bapak pakai yang apa, caranya pemfaktoran aja biar cepat. Di sini kita turunkan dulu ya, fungsi yang tadi kita turunkan seperti ini. Nah, setelah diturunkan ini difaktorkan dibagi 4 biar mudah aja kita mencarinya. Ini 3x pangkat 2 min 20x tambah 25. Ini faktornya berapa? Ini Bapak pakai cara yang seperti ini. Nah, dapat faktornya ini. Nah, lalu dicari X1-nya. X1-nya yaitu 5/3 sama X2-nya 5. Nah, di sini 5/3 sama 5-nya ini masukkan ke fungsi yang pertama tadi. Nah, kalian cari mana angka yang paling besar kalau misalnya kita 5/3 apa 5 yang kita masukin gitu. Jadi ternyata 5 yang paling besar ya, dapat 1000 dari kalau kita masukin ke rumus ini. Nah, jadi X-nya adalah 5 dari soal cerita yang tadi gitu. Nah, untuk soal selanjutnya di sini kita mencari integral ya. Jadi caranya kita kali dulu nih semua x kali x pangkat 2, x kali 6x, x kali 8, terus 2-nya juga x 2 kali x pangkat 2, 2 kali 6x, 2 kali 8. Jadi kalau udah dikali kita sederhanakan mungkin ya di sini. Lalu kita integralkan langsung. Integralkan lalu disederhanakan lagi kalau ada yang pecahan yang ini 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, ini hasil akhirnya nih. Ini adalah integralnya gitu. Nah, selanjutnya ini mencari luas daerah ya. Kita menggunakan integral juga di sini. Langkah pertama dari persamaan yang ini sama yang ini, kita cari titik potongnya dulu. Kita buat atur seperti ini dulu. X kan ini sama-sama Y gitu kan. Jadinya X pangkat 2 tambah 2X itu sama dengan X tambah 6. Nah, caranya seperti ini, kita faktorkan dapat min 3 sama 2. Nah, min 3 sama 2 ini dijadikan ini, dijadikan masuk ke sini nilai ini. Ini namanya integral tentu. Ada batasannya yaitu min 3 tadi sama 2. Nah, biasanya kita kalau menyelesaikan integral tentu itu kita dituntut buat pakai grafik. Tapi kita tanpa grafik juga nggak apa-apa. Namun nanti hasilnya akan seperti ini nih, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang seperti ini. Nah, jangan kaget nanti kalau misalnya hasilnya minus, nah kalian ubah jadi positif. Nah, karena itu memang seperti itu ya. Jadi hasilnya selalu positif karena disuruh nyari luas daerah kan. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita pakai cara yang mudah aja. Kita pakai pemfaktoran aja. Cari nilai X1 sama X2-nya udah dapet. Oke. Cari nilai X1 sama X2-nya. Terus kita masukkan aja nih angkanya di sini ya. Masukkan ke sini. Ini double ya, Bapak ketiknya double ini, jadi tulisnya ini aja. Terus udah dapat X1 sama X2-nya, udah masukin ke sini nih. X1 X2-nya. Ya, min 2 pangkat 2 itu jadinya 4 ya. 4 ya. Terus sama ini 4 pangkat 2 itu jadinya 16. Jadinya 16 ya, jadinya 4 dikurang 16. Jadi jawabannya minus 12 begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini pembahasan nomor selanjutnya, ini disuruh nyari deret A hingga. Deret A hingga itu rumusnya begini. Nah, ini ikutin aja, jadinya atasnya ini 4. Ini udah satu, ini memang udah rumusnya 1. Nah, 1/3 itu dapatnya dari mana? Jadi 4/3 dibagi 4 itu jawabannya jadi 1/3 ya. Jadi kan ini rasio ya. 4 biar jadi 4/3 kan dikali 1/3. Ini dijadiin 4/9 dikali 1/3 juga. Jadi rasionya ini 1/3 gitu. Ya, atau ya caranya tadi gitu ya. 4/3 dibagi sama 4 gitu. Jadi dapatnya 1/3 gitu ya. Tuh, ikutin rumusnya. Lalu didapatkan deret tak hingganya itu adalah 6. Nah, ini untuk mencari 3 mata uang logam ya. Mencari apa? Frekuensi harapan. Jadi kita langkah-langkahnya nih kan misalnya mencari paling sedikit ya satu sisi gambar. Ini angka gambar yang muncul paling sedikit satu sisi gambar itu ada 7 nih. Ini ada gambarnya 1, ada gambarnya.
cuman ini doang yang nggak ada. Jadi ada 7, jadi peluangnya itu 7/8. 8 itu dari semuanya nih, ini ada 8, tapi yang ada satu gambarnya, minimal satu gambar itu ada 7. Nah, mencari frekuensi harapan itu peluang yang tadi 7/8 dikali sama 80 nih. Ya udah, jadi jawabannya 70, itulah frekuensi harapannya. Nah, selanjutnya untuk mencari limit nih, limit ya, cari limit, kita limit x pangkat x2, x nya 2 ya, mendekati 2 dari fungsi ini nih. Nah, jadi kita faktorkan dulu, ada yang sama nih x min 2 kita coret. Nah, masukkan aja 2 nya langsung, 2 tambah 5 itu 7, sama 3 dikali 2 6, tambah 1 jadi 7, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Oke, begitu nak pembahasan soalnya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.